Dalam debat pertama Capres-Cawapres 2019, kubu Prabowo Sandiaga janjikan kenaikan gaji ASN dengan cara menaikkan tax rasio. Sementara kubu Jokowi Ma'ruf konsisten melakukan pembangunan infrastruktur meski dengan mekanisme hutang. Lalu program mana yang lebih realistis dan dapat diwujudkan? Dan untuk membahasnya sudah hadir sejumlah narasumber di studio. Saya perkenalkan, ada sebelah kiri saya yaitu Miss Bakun, influencer TKN Jokowi Ma'ruf. Kemudian di tengah ada baik, ada Pak Fadil, pengamat ekonomi, dan juga Pak Luki, ekonom dari Gerindra. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di studio ini. Saya ingin langsung ke Pak Luki. Pak Luki, ini kan Prabowo selalu menyuarakan atau menyoroti potret kemiskinan di Indonesia. Sebenarnya seperti apa kemiskinan di Indonesia dalam pandangan Prabowo Subianto? Ya, pada dasarnya begini, orientasi kemiskinan itu sebenarnya melekat pada serapan daripada tenaga kerja gitu. Nah, kita ketahui bahwa sebenarnya dari potret GDP atau pertumbuhan ekonomi kita yang dari awal tahun 2014 hingga saat ini masih berada di angka 5,17%, itu belum menawarkan sesuatu untuk mendorong penuntasan kemiskinan tersebut gitu. Nah, kalau dikatakan bahwa banyaknya serapan tenaga kerja disebut merata di berbagai wilayah, itu boleh saja, tetapi status tersebut, status serapan tenaga kerja tersebut belum mencerminkan adanya dampak terhadap penuntasan kemiskinan. Artinya apa? Boleh orang itu bekerja, tetapi dasar daripada penghasilan tersebut belum secara utuh dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan. Nah, jadi itu esensi daripada kemiskinan ya. Jadi menurut saya itu satu perhatian khusus yang perlu dilakukan. Tapi mengapa selalu kemiskinan ini dieksploitasi selalu oleh Prabowo, juga tidak tanpa memandang kemajuan ekonomi yang sudah terjadi saat ini? Kemajuan ekonomi, saya akan bingkai satu soal itu, kemajuan ekonomi. Pertama, 2014 itu angka pertumbuhan ekonomi mengalami shock wave, itu pelemahan di angka 4,71. Hingga saat ini, bingkai yang terakhir sebelum 2 bulan lagi menuju 17 April itu masih di angka 5,17. Kalau dihitung rata-rata, maka angka kemajuan itu sebenarnya tidak ada atau belum terjadi ya. Karena masih berada pada level rata-rata 5% gitu. Artinya ekonomi belum mengalami perubahan, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan, boleh saja inflasi ada di kisaran 3%, tetapi pada faktanya terdapat beberapa kebutuhan pokok yang memang belum terjangkau. Nah, itu akibat apa? Akibat ada dua orientasi. Menurut saya saat ini boleh orientasi pemerataan ekonomi itu terjadi, tetapi jangan lupa bahwa sebenarnya orientasi pemerataan ekonomi itu haruslah mengarah kepada pertumbuhan ekonomi. Yang sekarang terjadi, ekonomi belum mengalami pertumbuhan. Dengan kata lain, Prabowo Sandi ingin mengatakan bahwa pemerintah gagal begitu mengentasan kemiskinan? Ya, pada kenyataannya data. Nah, jadi datanya dari mana? Kita lihat data, sebutlah data pertumbuhan ekonomi. Saya sudah katakan dari awal bingkainya itu sudah sangat jelas. Dari 4,71% pada saat laporan ekonomi pertama hingga saat ini masih ada di 5,17, itu menjelaskan bahwa secara konkret data itu angka pertumbuhan ekonomi itu belum mengalami perubahan, dan itu tidak dapat merefleksikan perubahan terhadap kondisi masyarakat secara umum, terutama kemiskinan. Nah, jadi kalau ditanya data, ya itu data dari BPS. Jadi kemiskinan masih masif begitu di Indonesia menurut Prabowo Sandi. Baik, saya ingin tanya ke Pak Miss Bakun, ini pemerintah dinyatakan gagal mengentaskan kemiskinan oleh Prabowo Sandi. Banyak measurement, banyak ukuran-ukuran yang bisa menjadi tolak ukur bahwa pembangunan yang dijalankan, pembangunan di sektor ekonomi dijalankan oleh Pak Jokowi ini mempunyai tingkat keberhasilan yang diakui tidak hanya oleh regional, tapi juga oleh dunia internasional. Pertumbuhan Indonesia 5,1, 5,17 dan sebagainya, itu adalah negara yang tertinggi di antara negara nomor 3 di antara G20. Tertinggi adalah India 7,2, China 6,7, dan kemudian Indonesia 5,1 mendekati 2. Kemudian di antara negara BRICS ini adalah emerging market, Indonesia paling tinggi dibandingkan dengan Brasil, Turki, kemudian ada China, Indonesia nomor 2. Terus ada India
di sana BRICS inilah. Ini kembali lagi kita katakan bahwa saingan Indonesia itu hanya India dan China. Dan ini diakui oleh dunia. Jangan membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan Kamboja, dengan Filipina. Itu tidak apple to apple. Kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa berarti ini datanya berbeda atau cara pandang datanya yang berbeda antara kita bicara Prabowo tentang Sandi dan natural Jokowi growth. Maruf. Kalau tadi dikatakan 4,7, perlu diingat bahwa kita mengalami suatu proses decline pertumbuhan sejak kita mengalami permasalahan terhadap penurunan harga komoditas. Indonesia adalah resource based economy, ekspornya adalah resources, natural resources. Sejak tahun 2011, begitu mengalami penurunan terhadap nilai mineral kita, batu bara dan yang lain, kita mengalami penurunan. Dan puncaknya di 2014. Kemudian kalau kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang menurun, di dalam teori ekonomi manapun tidak mungkin ada pertumbuhan V di sana. Selalu dibuat flat. Pak Fadil nanti akan bisa menjelaskan. Flat dulu, baru kita angkat pelan-pelan. Dalam sebuah constraint ekonomi regional dan global, di saat ekonomi globalnya juga sedang tidak mengalami, kita tidak mengalami windfall di dalam pemerintahannya Pak Jokowi itu kenaikan harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi global juga tidak sedang dalam bagus karena apa? Ada trade war antara China dan Amerika. Kita kemudian memperkuat apa? Pelan-pelan kita perkuat ekonomi regional. Tapi harus diingat, dampaknya terhadap kemiskinan, pertama kali tingkat kemiskinan kita itu 9,6% di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Gini rasio kita turun. Artinya apa? Kita mewarisi Gini rasio 4,1 pada zaman 2014. Gini rasio itu kesenjangan menjadi 3,9. Artinya apa? Ada sesuatu 0,1, 0,2 di dalam Gini rasio itu sangat penting. Jadi ada perbaikan begitu? Ada perbaikan. Dan pertumbuhan masuk pertama kali tingkat kemiskinan ke single digit itu juga luar biasa. Yang baru pertama kali terjadi di dalam pemerintahan Indonesia itu sejak Indonesia pasca merdeka. Tapi Prabowo selalu menyoroti terkait kemiskinan Indonesia yang akut. Gini, kita kembali kepada apa? Data resminya. Data resmi yang dikeluarkan oleh BPS. Kemudian kita kembalikan kepada masyarakat. Masyarakat akan menilai seperti apa. Lah, masyarakatlah yang berhak menilai. Karena apa? Argumentasi politik, kemudian pemerintah menyampaikan apa yang sudah dilakukan. What the government do. Dan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi itu rakyat merasakan dengan sesungguhnya. Kalau tadi mengatakan harga pangan naik, harga pangan makan yang di mana? Karena apa? Inflasi rendah. Dalam sejarah ekonomi Indonesia baru pertama kali inflasi itu di bawah rata-rata pertumbuhan. Dulu pernah kita punya pertumbuhan 6,3 tapi inflasinya 7, inflasinya 8. Artinya apa? Daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi dihabisi oleh apa? Oleh inflasi. Baik. Ingat, pada saat yang sama pemerintah melakukan upaya yang luar biasa menaikkan PTKP. Baik. Sehingga daya beli masyarakat pada level tertentu itu dipakai untuk melakukan apa? Spending sesuai kebutuhan hidup mereka. Saya ingin ke Pak Luki tadi menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Misbakun, bahkan kemiskinan turun ke angka single digit gitu. Ya, gini, saya akan iris sedikit-sedikit mengenai pertama komoditi ya. Periode 2014 hingga saat ini 2019 minyak dunia itu sempat menguji angka 30 US dollar per barrel. Hingga saat ini sudah ada di angka 53 US dollar per barrel. Satu hal, berarti komoditi terutama minyak mentah dunia yang menjadi bagian daripada APBN itu sebenarnya sudah mengalami kenaikan. Seharusnya baik itu sisi ekspor dan impor, terutama ekspor itu memberikan dampak yang cukup signifikan atau yang cukup baik kepada perolehan pertumbuhan ekonomi itu satu. Nah, kalau kita menghubungkan lagi ya, mengapa seolah-olah berbenturan orientasi kemiskinan yang akut dengan keberhasilan kan begitu. Nah, jadi separah apa sih kemiskinan di Indonesia menurut pandangan Prabowo Sandi? Ya, saya melihat bahwa satu hal agar datanya tidak, bahasa saya tidak bersayap, saya akan mulai bicara dari data. Pertama, angka pertumbuhan ekonomi tadi yang memang menjadi muara daripada kinerja. Nah, itu menyimpulkan bahwa sebenarnya realisasi dan aktivitas kegiatan politik itu belum cukup agresif, belum cukup optimal ya. Nah, itu yang menjadi data yang saya kira kita dapat lihat di mana saja gitu. Sehingga
Itu persoalan yang harus diperhatikan paling utama. Benarkah memang potret kemiskinan di Indonesia sudah sangat parah dengan Prabowo juga mencontohkan seorang warga di desa di Tawangharjo, Grobogan bernama Hardi meninggal dunia karena terlilit hutang. Sudah separah itu? Itu salah satu cerminan yang perlu disampaikan. Itu dapat dari mana Prabowo mengenai hal itu? Ya, itu hasil dari observasi. Nah, tentu menurut saya itu masih bersifat subjek. Tetapi itu menjadi salah satu potret itu kan, salah satu potret yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan bagaimana outlook atau bagaimana pandangan dan sikap daripada kondisi ekonomi. Kita punya bantahan begitu dari keluarga Hardi yang dicontohkan oleh Prabowo Subianto sebagai warga yang miskin yang bahkan harus gantung diri karena terlilit hutang. Berikut adalah bantahan dari keluarga Hardi. Makan cukup ya Bu ya? Iya cukup. Sawahnya luas Bu? Setengah bau. Ya beli tapi kan punya. Tapi Bapak nggak itu Bu ya? Kayak istilahnya pusing mikirin nggak bisa makan apapun? Enggak. Terus mikirin hutang sampai melakukan itu? Enggak. Anaknya sudah bisa kerja kok Mas. Bapak nggak punya hutang Bu? Enggak. Itu dia bantahan dari istri dari Hardi. Ia mengatakan bahwa tidak susah makan, punya sawah, anak-anaknya kerja. Tadi saya katakan gitu. Itu betul, itu subjek. Karena sebagai kalau kita lihat dari sisi keilmuan, memang dalam observasi data itu dapat menjadi cerminan yang dipertimbangkan, tetapi itu tidak mendapat salah satu suara yang objek gitu. Nah, jadi ini tidak terlilit hutang loh Hardi. Iya, jadi saya katakan di situ ini subjek. Itu dapat menjadi pertimbangan bahwa diakui ternyata hal tersebut itu terjadi, ya itu menurut saya sah-sah saja. Berarti Prabowo salah begitu? Ya, saya katakan dalam observasi data, ya kan, data itu harus objek begitu. Nah, salah satu suara ini bahwa ternyata dipatahkan oleh peristiwa ini, yaitu tadi saya awali sudah subjek kan. Nah, sekarang bagaimana objek? Nah, tentu itu tidak dapat mewakili data objektif secara keseluruhan. Maka dari itu kita angkat reputasi diskusi ini dengan data yang makro, yaitu pertumbuhan ekonomi. Gini, kalau bicara kemiskinan, kita itu tidak bicara hanya soal kemiskinan semata. Ada kemiskinan absolut dan mendekati miskin dan masyarakat miskin, yang masuk dalam kategori miskin. Karena stages, ada tingkatannya. Pemerintah melakukan program yang sangat afirmatif, sangat berpihak di dalam APBN sejak pemerintahannya Pak Jokowi. Contoh sederhananya, pemerintah membuat program Keluarga Harapan (PKH), transfer tunai, program transfer tunai ini. Masyarakat yang sedang hamil, ibu sedang hamil, bagaimana mengatasi mereka itu tidak stunting sampai umur 1000 hari anaknya. Ini ada programnya. Kemudian ada program bagaimana, ini ada di PKH. Anak yang keluarga miskin ini, yang sekolah SD tetap bisa melanjutkan ke SMP, SMP bisa melanjutkan ke SMA, mengikuti 12 tahun wajib belajar. Kemudian mereka ada beras sejahtera Rastra. Jumlahnya saya perlu ingatkan, dari tahun 2014 dari 2,1 juta orang penerima itu dinaikkan oleh pemerintah menjadi sekitar 4 menjadi 6 juta, dan di tahun 2018 menjadi 18 juta. Jadi 10 juta. Anda mengatakan bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat yang pemerintah hadir. Gitu? Programnya itu hadir. Tidak mungkin ada orang yang bunuh diri karena terlilit hutang begitu. Negara hadir di sana. Jadi pada tingkatan, semua tingkatan itu, bahkan untuk masyarakat yang miskin pun pemerintah habis tingkat wajib belajar 12 tahun, ada beasiswa bidik misi supaya mereka anak-anak miskin yang mempunyai bakat kepandaian dan kemampuan intelektual yang memadai bisa melanjutkan ke universitas. Untuk S2 mereka ada beasiswa LPDP. Bidik misi itu ada 471.000. Beasiswa LPDP untuk anak yang miskin tapi bisa melanjutkan itu ada 27.000 beasiswa, baik itu di dalam negeri. Artinya apa? Pemerintah ingin mengatasi melalui kebijakan negara. Baik. Saya ingin ke Pak Fadil. Pak Fadil, sebenarnya seperti apa potret kemiskinan di Indonesia? Karena ini dua kubu masing-masing punya argumentasinya masing-masing begitu, melihat kemiskinan di Indonesia. Ya, saya kira begini ya. Pertama-tama mungkin kita harus atau sepakat dulu ya bahwa dalam ekonomi itu selalu ada trade off atau selalu ada dua sisi gitu loh. Nah, sisi Pak
Luki tentu melihat dari sisi yang berbeda dengan apa yang dilihat dari Pak Misbahun, gitu kan. Itu sah-sah saja karena memang posisinya berbeda-beda. Nah, oleh karena itu bisa saja dua-duanya kayak gelas gitu, setengah isi atau setengah penuh kan gitu. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara tentang kemiskinan, yang ingin saya katakan bahwa dalam periode setelah reformasi gitu ya, nah, kita lihat bukan dari periode Pak Jokowi saja, tapi juga Pak SBY, Bu Mega, dan Pak Abdurrahman Wahid, Pak Habibie, kemiskinan itu mengalami penurunan. Ya. Dan pada masanya itu memang mencapai titik yang paling rendah. Artinya gini, pada masa Pak SBY itu mencapai titik yang paling rendah pada masa itu. Kemudian pada masa Pak Jokowi memang menurun lagi, memang menjadi titik terendah pada masa sekarang ini Pak Jokowi ini gitu kan. Nah, jadi tapi kalau kita lihat jumlah ya, tadi dikatakan kan memang tadi 9,6% itu kira-kira jumlahnya itu 25,5 juta jiwa ya, dari 260 juta penduduk kita. Nah, bisa dikatakan kecil kalau memang secara persentase 9,6, tapi kalau misalnya kita lihat jumlahnya masih cukup besar kan gitu. Nah, sekarang kita melihatnya seperti itu gitu. Baik. Tapi bahwa ada perbaikan. Ada perbaikan. Nah, dari sisi jumlah orang yang dientaskan kemiskinannya, dan juga dari sisi tingkatnya, persentasenya, itu saya kira ada perbaikan itu. Baik. Kita harus jeda dulu Bapak-Bapak, nanti usai jeda kita lanjutkan dialog kita dan juga dengan isu-isu ekonomi lain, salah satunya dengan program Jokowi yang juga menuai kontroversi, yaitu membangun infrastruktur dengan hutang. Usai jeda berikut tetaplah di Special Report.